semuanya? Baik. Ya, sebelum kita memulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Fikri, Saya Bu. Fahri, Saya Bu. Melia, Saya Bu. Alif, Dan nama Bu. keterangannya Sakit. sakit. Kemudian Levani, Yuni, Tidak masuk. tidak masuk, alasannya apa? Sakit perut. Sarah, Nabil, Saya Bu. Farhan, Saya Bu. Nazwa, Siva, Saya Bu. Ganda, Saya Bu. Revaldo. Dan masuk. Tidak masuk, alasannya Gajah. Gajah. bengkak gajah. Ya, semoga teman-temannya yang sakit dapat sembuh dan dapat belajar seperti biasa. Saya Bu. Ya, hari ini udah tahu mau belajar tentang apa? Tahu. Sebelum kita memulai pelajaran, biasanya seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu 10 Allah, ikat Allah. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, muka nakir bertanya dalam kubur, Rakib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. SDN unggul berdaya mantap. Oke, mana dulu. Dan sekarang kita mulai pelajarannya. Sebelum masuk, yaitu judulnya tentang 5 Asmaul Husna. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang 5 Asmaul Husna. Tetapi yang dibahas cuma 1. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama adalah menyebutkan pengertian Asmaul Husna Al-Malik. Jadi kita membahas tentang Al-Malik. Yang kedua, menyebutkan makna dan pentingnya memahami nama Allah Al-Malik. Yang ketiga, menjelaskan sifat dan kekuasaan Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Malik. 4. Menghafal dan membaca lafaz Asmaul Husna Al-Malik dengan baik dan benar. Jadi sekarang buka buku paketnya, halaman 19 tentang Asmaul Husna Al-Malik. Udah dapat? Halaman 19. Sebelum kita memasuki pengertian Al-Malik, sekarang Ibu mau bertanya, Asmaul Husna itu artinya apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, ganda apa? Nama-nama baik dan bagus. Nama-nama siapa? Allah. Nama-nama Allah. Jadi pengertian Asmaul Husna di sini adalah nama-nama Allah yang baik dan bagus atau indah. Jadi yang mencerminkan sifat-sifatnya. Jadi setiap nama-nama Allah itu ada Memiliki makna. sifat-sifatnya atau memiliki makna. Jadi sebuah nama itu ada maknanya. Kemudian ada yang tahu Asmaul Husna dalam Al-Quran jumlahnya berapa? 99. Jadi nama-nama Allah yang baik dan bagus di
di dalam Al-Quran itu jumlahnya 99. Tadi salah satunya adalah Al-Malik. Sekarang kita memasuki pengertian Al-Malik. Pengertian Al-Malik yaitu pengertian Al-Malik. Al-Malik adalah di atas. Itu pengertian Al-Malik, yaitu artinya adalah maharaja. Maksudnya di sini yang maharaja adalah raja dari semua makhluk. Terus apa Fikri? Maha merajai semua yang ada di alam. Maha merajai semua yang ada di alam. Jadi yang raja seutuhnya adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang menentukan segalanya dan tentunya dengan segala pertimbangan dan kebijakannya. Jadi semua yang menentukan itu adalah Allah. Contohnya seperti hidup dan matinya manusia. Kemudian pertumbuhan manusia itu yang menentukan adalah Allah. Kemudian lanjut ke makna Al-Malik. Apa sih makna Al-Malik? Fahri, coba dibaca. Makna Al-Malik. Di depan, Fahri, di depan dibaca makna Al-Malik. Keluarkan suaranya Fahri. Allah adalah pemilik dan penguasaan yang mutlak atas segala sesuatu di alam semesta ini. Ya, jadi makna Al-Malik, Allah adalah pemilik dan penguasa yang mutlak atas segala sesuatu di alam semesta. Jadi maksudnya mutlak adalah apa itu mutlak? Mutlak, sifat mutlak yang dimiliki oleh Allah. Apa itu mutlak? Ada tahu, tunjuk tangan. Karena kekuasaan Allah yang sandak Allah Subhanahu wa taala. Yang depan. Ada yang tahu mutlak itu? Ayo mutlak. Kemarin udah Ibu jelaskan sedikit tentang pengertian mutlak. Bu, Ya, alasannya karena kekuasaan Allah SWT sebagai maharaja bersifat mutlak. iya. Mengapa dia bersifat mutlak? Apa itu artinya mutlak? Mutlak artinya adalah sesuatu yang tidak terbatas atau utuh atau tidak berubah atau tidak bisa diubah. Jadi sifat Allah itu mutlak, tidak bisa diubah. Kalau dia menentukan hewan itu, misalnya kucing Fikri hari ini tertabrak mobil misalnya, jadi tidak bisa diubah. Paham? Mutlak itu tidak bisa diubah. Jadi Allah itu bersifat mutlak. Kemudian lanjut ke perbedaan manusia yang bersifat maharaja tadi. Manusia ada yang memiliki atau jabatan sebagai seorang raja misalnya. Allah juga sebagai seorang raja. Apa sih perbedaannya di sini? Jadi di sini perbedaannya adalah manusia sebagai raja yang bersifat terbatas. Sedangkan Allah bersifat mutlak. Kalau terbatas pasti berbeda dengan mutlak. Mutlak itu tadi artinya terbatas, tidak terbatas atau utuh. Jadi itu perbedaan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat dan kekuasaan Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Malik. Salah satunya adalah Allah sebagai pemilik segala kerajaan. Yang kedua, penguasa yang mutlak. Tadi sudah dijelaskan apa itu mutlak. Yang ketiga, penyelenggara dan penghapus segala urusan. Misalnya
lahirnya seorang bayi. Jadi itu adalah yang mengatur Allah. Lanjut ke cara meneladani sifat Al-Malik. Yang pertama, coba Fikri, dibaca Fikri yang pertama, cara meneladaninya. Menjadi pemimpin yang indah, bijaksana, dan amanah. Ya, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Jadi sebagai seorang raja, yaitu Allah sebagai pemimpin harus bijaksana dan amanah. Apa itu artinya amanah? Amanah. Misalnya kita disuruh orang tua ke warung membeli sesuatu, dibeli duit atau uang 50.000, kemudian ada sisanya 5.000, lalu uang itu diberikan kembali kepada kedua orang tua kita. Itu namanya amanah, atau kita diberi kepercayaan. Yang kedua, coba Ganda, dibaca Ganda. Berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Ya, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya, sesuai dengan jabatannya. Yang ketiga, Nazwa, coba dibaca Nazwa. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Maksudnya, ada yang bisa menjelaskan? Maksudnya apa dari mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan pribadi? Dia bisa menjelaskan? Tunjuk tangan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mengutamakan kepentingan umum. Ayo. Jadi maksudnya di sini lebih mementingkan warga atau anggota yang dipimpinnya daripada kepentingan pribadi atau keluarganya. Itu yang dimaksud dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, dari beberapa yang Ibu jelaskan, ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, silakan tunjuk tangan. Sudah paham semua? Tahu. Kalau sudah paham, Ibu tanya ulang kembali tentang, coba Nabil, apa tadi pengertian Al-Malik? Ya, Allah Maha Raja. Kemudian Amel, apa itu pengertian mutlak? Mutlak. Allah itu bersifat mutlak. Ya, sifat? Alasannya karena kekuasaan Allah sebagai Maharaja bersifat mutlak. Bukan itu yang Ibu tanyakan, tapi pengertian mutlak. Allah itu bersifat mutlak. Apa itu artinya? Allah itu bersifat mutlak. Atau tidak bisa diubah. Itu pengertian dari Allah yang bersifat mutlak. Kemudian tadi udah maknanya. Dan kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, di sini Ibu menggunakan metode diskusi, di mana di sini akan Ibu bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Udah pas, jadi orangnya ada 10. Jadi setiap kelompok di anggotanya 5 orang. Dan ada lagi yang mau ditanyakan? Sekarang Ibu bagi kelompok. Jadi kelompok 1 ketuanya Fikri, kelompok 2 ketuanya Nabil. Di sini sebelum Ibu bagikan, Ibu akan menjelaskan tugasnya setiap kelompok. Jadi kita akan membuat sebuah kaligrafi. Setiap kelompok itu membuat 1 kaligrafi.
Nanti Ibu bagikan contoh gambar sebuah kaligrafi tentang Al-Malik yang sekarang kita bahas. Ibu akan bagikan contohnya. Dan langkah-langkah pembuatan kaligrafi ada di lembar tugasnya. Boleh duduknya berdekatan supaya mudah untuk kerja kelompok. Biar berdempet dahulu. Ya sekalian. Jadi Ibu akan membagikan lembaran kosong. Nanti kaligrafinya dibuat di lembaran kosong tersebut. Tulis nama kelompoknya. Ketua paling atas ya. Ayo kursinya di bawah sana. Dan jadi ini salah satu dari contoh gambar kaligrafi. Contoh gambar kaligrafi yang akan kalian buat. Nanti kaligrafinya ada langkah-langkahnya di situ di lembar kerja siswanya. Nah, di situ ada langkah-langkah pengerjaan pembuatan kaligrafi. Jadi kaligrafinya setelah dibuat menggunakan pensil terlebih dahulu, kemudian diwarnai menggunakan pensil warna. Iya. Nanti ada pilihan. Ada pilihan. Ini salah satu contoh gambar kaligrafi. Ibu bagikan gambarnya. Waktu pembuatannya 10 menit. Harus selesai. Setiap kelompok cuma membuat 1 kaligrafi. Nah, pilih salah satu. Nah, pilih salah satu yang mudah dibuat. Jadi yang membuatnya 1 orang. Di sini yang membuatnya 1 orang. Penggarisnya disiapkan. Nah, penggarisnya disiapkan, pensilnya disiapkan, penghapus pensilnya. Ada kasih pensil. Ada pensil? Pakai pensil Ayo. tak? Kami ada pensil, Bu. Ada disimpan. Nah, pensil catnya disiapkan. Sudah ada siap? Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Satu orang yang sudah orang. Itu kan satu yang membuat. Contohnya yang mana? Yang diambil. Boleh yang muda, yang saja. Jadi dikasih keterangan dulu. Baru dibuat gambar kaligrafi. Silakan, waktunya berjalan 10 menit, harus selesai. Nanti yang tidak membuat kaligrafi Tulis nama kelompok, warna. Tulis nama-nama anggota. Iya, tulis nama anggota kelompoknya. Di atas tulis nama anggota kelompoknya. Waktunya 10 menit. Nanti di bawahnya ditulis nama yang dibuat, ini nama Asmaul Husna apa yang dibuat, ditulis di bawahnya habis membuat kaligrafi. Ayo, waktunya terus berjalan.
Tinggal ditulis nama kelompoknya. Nah, di lembaran situ nama kelompoknya. Kelompok 1 Fikri, kelompok 2 Nabil. Tapi bisa nanti kayaknya aku Nanti hasil karya kaligrafinya ditampilkan di depan, dilihatkan sama kawan-kawannya. Yang lainnya siapkan pensil catnya, nanti mewarnai. Gimana kan? Mana tadi ayah? Tawanuan mo. Kuning teh. Waktunya sisa 3 menit lagi. Jadi kelompok 2 udah selesai, boleh maju perwakilan dari kelompoknya. Ya, silakan Sarah. Jadi perhatikan untuk kelompok yang lain. Ini adalah hasil makan. Ya, kamu Sarah. Ini adalah hasil dari kelompok. Ini adalah hasil dari kelompok. Ini adalah hasil dari Jadi perhatikan kelompok 1 ini adalah hasil kaligrafi yang dibuat oleh kelompok 2. Ini hasilnya, hasil kerjasama kelompok 2. Ayo, silakan duduk untuk Sarah, tepuk tangan untuk Sarah. Lanjut ke perwakilan kelompok 1, silakan Fikri. Ya Fikri, tampilkan hasil karyanya Fikri. Ini adalah hasil dari kelompok 1. Hasil apa? Kaligrafi. Membuat kaligrafi ya. Kelompok 1 ini hasilnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk Fikri. Terima kasih kepada anak-anak yang telah membuat kaligrafi sebagai hasil karyanya hari ini. Sebelum Ibu tutup, jadi pembelajaran kita hari ini tadi tentang kaligrafi, tentang pematerinya, tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Malik. Jadi kesimpulannya di sini adalah, kemaskan dulu barang-barangnya, kemaskan dulu bukunya, dikemaskan dulu. Kalau udah, silakan duduk kembali.
Ya, silakan duduk semuanya di tempat duduknya masing-masing. Ayo Fikri. Kembali ke tempat duduknya seperti semula. Ayo Kanda. Jadi hari ini kita udah selesai belajar tentang Al-Malik. Dapat kita simpulkan bahwa Al-Malik itu artinya tadi apa? Allah yang maha raja, tahu merajai seluruh makhluk yang ada di alam. Kemudian yang kedua yang dapat kita simpulkan, Fikri, apa yang dapat disimpulkan dari materi Al-Malik? Tadi materinya, pengertiannya udah. Kemudian makna. Apa sih makna Al-Malik? Ayo, makna Al-Malik tadi. Maknanya itu bersifat mutlak. Mutlak artinya utuh atau tidak bisa diubah. Kemudian sifat seorang raja itu harus apa? Kita sebagai seorang raja kita harus adil, bijaksana, dan amanah. Jadi 3 itu harus dipegang sebagai seorang raja atau pemimpin. Yang pertama adil, yang kedua amanah, yang ketiga bijaksana. Jadi itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke, sebelumnya udah kesimpulan udah. Jadi hari ini kita udah selesai belajar tentang Al-Malik. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini atau materi Al-Malik bisa diambil hikmahnya, kemudian bisa diambil ilmu. Kemudian bisa dijadikan sebagai apa? Pelajaran, diambil hikmahnya yaitu. Dan selesai. Jadi selesai hari ini pelajaran kita. Sebelum itu kita tutup dengan berdoa. Baik Fikri sebagai ketua kelas pimpin doanya. Fikri. Baiklah teman-teman. Oke. Fikri. Ganda, silakan. Sebelum pulang.